wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dari kelas manajemen C, yaitu dengan saya sendiri, Yosefina Pulohada, NIM 1933211024. Saya Rida Dwi Sastri Aulia Lawada Bou, NIM saya 1933211189. Dengan saya Rahmawati AS Gago, NIM 1933211184. Dan saya Antonius Adi Kristanto Serang, NIM 1933211095. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang pertama, yaitu motivasi berprestasi, serta materi yang kedua adalah kerjasama tim atau good player. Kemudian yang terakhir adalah materi yang ketiga dan keempat, yaitu komunikasi dan negosiasi. Yang pertama-tama kita bahas adalah tentang materi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan setinggi mungkin dalam semua aktivitas dan menggunakan standar keunggulan. Ada 3 standar keunggulan antara lain sebagai berikut: standar keunggulan tugas, standar keunggulan diri, dan ketiga standar keunggulan siswa lain. Kemudian ada beberapa karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi. 1. Menyukai situasi dan tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasil dan bukan atas dasar untung-untungan nasib atau kebetulan. 2. Memiliki tujuan yang realistis tetapi yang menantang dan tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. 3. Mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidak hasilnya pekerjaannya. 4. Senang bekerja dan bersaing untuk menggulung orang lain. 5. Mampu menangguhkan pemuasan keinginan demi masa depan yang lebih baik. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi: 1. Mempunyai keinginan yang kuat yang berbeda dengan orang lain. 2. Melakukan hal-hal dengan lebih baik. 3. Mencari kesempatan-kesempatan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban terhadap masalah-masalah. 4. Lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan di mana mereka memiliki tanggung jawab pribadi. 5. Memilih tugas pekerjaan yang memiliki resiko yang sedang. Faktor penyebab motivasi berprestasi. Faktor intern. 1. Kemampuan adalah kekuatan penggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. 2. Kebutuhan adalah kekurangan yang artinya ada sesuatu yang kurang dan oleh karena itu timbul kehendak untuk memenuhi atau mencukupinya. 3. Minat adalah suatu kecenderungan yang agak menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. 4. Harapan dan keyakinan merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari individu yang didasarkan atas pengalaman yang telah lampau. Faktor ekstern. Situasional, keadaan yang mendukung atau malah menghambat individu dalam mencapai tujuannya. 2. Lingkungan. Hal ini juga sangat berpengaruh pada motivasi berprestasi individu, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan di mana ia berada. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua adalah kerjasama tim atau good player. Ketika seorang menjadi good team player atau anggota tim yang baik, artinya Anda telah mampu bekerja sama dalam sebuah teamwork dan mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik. Ketika mampu menjadi tim player yang baik, maka Anda akan disenangi rekan dan serta atasan Anda. Saat ini sudah terlalu banyak buku yang membahas leadership ataupun seni menjadi pemimpin. Namun jarang sekali terdengar tentang buku cara menjadi anggota tim atau teamwork yang baik. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana menjadi anggota tim atau tim player yang baik. Ada sedikit perbedaan antara leadership dan seni teamwork, yaitu pada keterlibatan kita di dalamnya. Jika diumpamakan dalam permainan sepak bola, leadership adalah seorang pelatih yang mengatur strategi untuk timnya. Dan seni teamwork ada bagian kita mampu menjalani tugas sebagai salah satu bagian dari pemain dengan baik. Ada 5 tips yang dapat kita lakukan untuk dapat sukses menjadi seorang team player. 1. Membuat aturan untuk Anda sendiri dan tim. 2. Komunikasi apa yang Anda kerjakan dengan anggota tim. 3. Mudah beradaptasi dan jauhilah politik kotor. 4. Jadilah orang yang terbuka dalam menghadapi masalah. 5. Jujur dan komitmen. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas apa yang dipikirkan dan konsep yang kita miliki, keinginan kita sampaikan pada orang lain, atau komunikasi juga bisa diartikan sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Ada beberapa jenis komunikasi, antara lain: A. Komunikasi dengan diri sendiri. B. Komunikasi antar pribadi atau berinteraksi dengan orang lain. C. Komunikasi atau individu dengan kumpulan individu lain. Ada 2 bentuk komunikasi, yaitu visible communication. Visible communication adalah komunikasi yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh panca indera. Invisible communication. Invisible communication adalah komunikasi yang bisa dirasakan oleh jiwa kita. Komunikasi efektif adalah komunikasi dengan menempatkan ketepatan kepada orang lain untuk jelas paham serta setuju dengan sumber komunikasi yang utama.
Perlu kita pahami bahwa dalam berkomunikasi tingkat keefektifan berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kita yang keempat adalah tentang negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan negosiasi adalah salah satu cara mempengaruhi orang lain. Dalam mempengaruhi orang lain terhadap pendapat kita, negosiasi adalah salah satu cara yang baik karena di sana akan terjadi yang namanya persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, ataupun dengan jalan lain pencarian solusi bersama-sama dengan cara kita mengarah pada keinginan kita. Ada dua bentuk negosiasi, yaitu negosiasi secara langsung, artinya berhadapan langsung dengan kita. Dua, negosiasi tidak langsung, misalnya dengan melalui telepon. Bernegosiasi mempunyai banyak manfaat serta keuntungan, terutama pada bidang bisnis. Negosiasi juga dapat digunakan memperoleh kesepakatan, keuangan, dan harga. Selain itu, negosiasi juga dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengembangkan jaringan bisnis. Banyak sekali manfaat dari negosiasi ini. Negosiasi merupakan keahlian dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Tidak semua orang bisa bernegosiasi dengan baik. Berikut ini kita akan masuk pada contoh. Kami dari kelompok 15 akan memberikan sebuah contoh video tentang negosiasi penjualan dan pembelian laptop bekas. Halo, selamat siang kakak. Siang juga kakak, ada yang bisa saya bantu? Ya kakak, maaf saya mau tanya soal laptop yang kakak mau jual, apakah masih ada? Oh iya kak, masih ada kak. Apa kakak tertarik mau beli kakak? Ya, saya mau beli, tapi bisa lihat barangnya dulu kakak. Bisa sekali kak. Kalau begitu kita janjian ketemunya di mana untuk melihat barangnya kak. Oke kakak, nanti saya SMS alamatnya kakak. Oke baik. Selamat siang kak. Terima kasih. Selamat sore. Iya, sore kakak. Apakah dengan Mas Anton? Oh iya betul kakak, silakan dulu kakak. Iya mas, ini laptopnya. Kenapa dijual mbak? Apakah ada yang rusak? Tidak ada yang merusak mbak, tapi saya lagi butuh uang saja, makanya saya menjual laptop saya. Boleh kami lihat laptopnya dulu? Boleh mbak. Iya mbak, masih ada yang bagus, tidak ada yang lecet. Laptop ini mbak ingin jual berapa ya mbak? Oh iya, masih baru memang mbak. Harganya cuma 4 juta. Apakah harganya nggak bisa turun lagi kakak? Emangnya mbak, masnya mau harganya berapa? Kalau harganya bisa diturunkan 2 juta bisa? Tidak bisa mas, soalnya laptop ini masih baru dan bagus. Kalau mas bisa, kasih saya dengan 3.500.000 saja, bagaimana mas? Wah, bagaimana ya mbak? Kami mempunyai uang 2.700.000. Oh ya, baiklah mbak, saya kasih mbak sama mas 3 juta saja. Oke, baiklah mbak, kami setuju dengan harga 3 juta ya mbak. Terima kasih ya mbak. Sama-sama. Oh iya, kakak ini uangnya ya? Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil pemaparan materi kami beserta contoh yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami merasa banyak kekurangan dan kesalahan dan materi kami. Kami meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua.